Kemudian selanjutnya yang ketiga, be careful of appositive. Appositive ini adalah penjelas, dia sebenarnya penjelas dari kata kerja. Kita langsung ke contoh untuk menghemat waktu, karena kalau terlalu panjang durasi video juga biasa membosankan. Oke, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Sally, kemudian koma, the best student in the class, koma lagi. Jadi Sally subjek, the best student in the class ini disebut sebagai apositif, penjelas subjek, sama antara Sally dengan the best student in the class. Saya ambil contoh lain, misalnya Jokowi, the President of Indonesia, is visiting Parepare. Jokowi dengan the President of Indonesia itu sama. Jadi Jokowi subjeknya, the President of Indonesia itu adalah positif. Dia sama-sama subjek. Sama-sama subjek karena sebenarnya tidak ada keterpisahan antara subjek dengan apositif. Ini penjelasannya. An appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Bisa muncul di setelah, bisa juga muncul sebelum. The best student in the class, Sally got an A on the exam. Seperti itu. Bisa muncul sebelum, bisa muncul setelah noun. Contoh di sini, bla bla bla, George, is attending the lecture. Jadi George ini adalah apositif. George apositif. Salah satu tanda apositif, dia diakhiri koma. George apositif. Kalau dia misalnya berada di awal, ini tadi sebelumnya, the best student in the class, karena dia apositif. Seandainya the best student in the class, Sally, Sally tidak diakhiri koma karena dia bukan apositif, tapi dia subjek. Apositif itu menjelaskan subjek. Di sini, my friend George is attending lecture. Ada koma, berarti George ini adalah apositif. Maka kita mencari subjek. Karena ada apositif, berarti di sini juga subjek. Karena ini hanya menjelaskan, George ini menjelaskan yang ada di bla-bla ini, yang tersembunyi ini, yang kosong ini. Makanya right now bukan, happily bukan, because of the time bukan, my friend. Inilah jawaban yang benar. My friend, George, is attending the lecture. Kita lihat penjelasannya. In this example, you should recognize from the commas that George is not the subject of the sentence. George is an appositive because this sentence still needs a subject. The best answer is D, my friend. Answer A, B, and C are incorrect because they are not subject. Mereka bukan subjek. Sementara yang kita cari adalah subjek. Right now itu adverb. Oke lah, seandainya tidak ada koma di sini, right now bisa saja betul. Right now, George is attending the lecture. Tapi karena ada koma, inilah yang menjadi penanda bahwa George ini adalah apositif. Sehingga yang kita butuhkan bukan adverb, tapi subjek. Seperti itu. Selanjutnya, ini tidak ada koma lagi. Sarah ini berarti dia noun. Di sini seandainya ada adverb di sini, seperti tadi right now, maka dia berpeluang betul. Tapi karena tidak ada adverb, maka kita tidak kewalahan untuk menentukan jawaban atau memilih jawaban yang paling betul. Kita butuhnya apositif. Apositif yang muncul mendahului yang dijelaskan, mendahului subjeknya. Jadi subjek sudah ada, yang kita butuhkan adalah apositif. Apositif ini berfungsi menjelaskan noun. Saya contohkan tadi, Jokowi, the President of Indonesia. The President of Indonesia itu adalah apositif, berfungsi menjelaskan Jokowi.
Seperti itu. Mereka sebenarnya sama-sama berposisi sebagai subjek. Bla bla bla, koma, Sarah rarely misses her basketball shots. Di sini ada A, an excellent basketball player. An excellent basketball player is Sarah is an excellent basketball player. Her excellent basketball play. Kalau kita ingin mencari apositif yang paling tepat, di sini ada is. Is ini pasti berfungsi sebagai verb, maka gugur. Sarah is, ada is di sini juga, pasti gugur. Ini ada play, ini play juga verb, pasti gugur. Karena yang kita cari adalah kata yang tidak mengandung verb, karena verb itu sama sekali tidak boleh menjadi subjek. Nah, kita lihat penjelasannya. In this example, you can tell that Sarah is the subject and Mrs. is the verb because there is no comma separating them. In the space, you should put an appositive for Sarah. And Sarah is an excellent basketball player. So, answer A is the best answer. Answer B and C are not correct because they each contain the verb is. Ya, ada is ya. Is ada. And an appositive does not need a verb. Sementara appositif sama sekali tidak membutuhkan verb. Answer D contains a noun, berisi noun. Play that could possibly be an appositive, yang tidak memungkinkan untuk menjadi apositif. Jadi apositif ini sebenarnya dia secara fungsi dia berposisi sebagai adjektif. Dia berfungsi untuk menjelaskan noun. Nah, tadi di sini dijelaskan play itu tidak mungkin menjadi adjektif. Contains a noun. Dia katakan play ini adalah noun. Makanya dia fungsinya noun, bukan fungsi adjektif. Kalau kita mencermati fungsi-fungsi adjektif di pelajaran-pelajaran structure, fungsi adjektif ialah menjelaskan noun, mempersempit makna noun. But play is not the same as Sarah. Play tidak sama dengan Sarah. Seandainya play sama dengan Sarah, seperti tadi my friend dengan George, friend dengan George itu sama, itu bisa. Noun menjelaskan noun sama. Tapi karena play tidak sama dengan Sarah, maka tidak bisa menjelaskan. Maka D juga gugur. So this answer is not correct. The following chart outlines the key information that you should remember about appositive. Ini kita lihat. Ini penjelasannya. An appositive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. Dia dibatasi dari noun dengan koma. If a word is an appositive, it is not the subject. Dia bukan subjek, melainkan dia hanya menjelaskan si subjek. The following appositive structure are both possible in English. Tom, a really good mechanic, a really good mechanic ini adalah appositive. Is fixing the car adalah verbnya. A really good mechanic, Tom. Tom tidak ada lagi koma di sini. Tidak terdapat lagi koma karena yang membutuhkan koma adalah appositif. Sementara Tom itu bukan appositif, dia adalah subjek. A really good mechanic adalah penjelas kepada Tom, ataukah menjelaskan Tom. Is fixing the car. Kalau dalam pembahasan noun phrase kita sebut sebagai modifier. Modifier karena menjelaskan noun. Appositif itu berfungsi sebagai modifier of head. Headnya berupa noun. Seperti itu.